Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S. Senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi, Iya. suap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nabila Fauzia dari Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Bandung dengan MPM 130 1240 078. Di sini saya akan melakukan suatu penyuluhan, yang mana penyuluhan ini mengenai membangun integritas mahasiswa melalui perilaku anti. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang korupsi, menumbuhkan sikap anti korupsi, serta mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya bersama, boleh Teteh perkenalkan diri Teteh dulu. Perkenalkan, nama saya Nindi Arifda Hanifah. Saya berasal dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Oke, baik Teteh. Di sini saya sebelumnya ingin bertanya dulu ya kepada Teteh. Menurut Teteh sendiri nih, apa itu yang dimaksud dengan korupsi? Menurut saya, korupsi adalah suatu hal tindak kejahatan di mana hal tersebut tuh bisa mengambil hak manusia orang lain. Oke, baik, betul ya apa yang dikatakan oleh Teteh Nindi ini. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Banyak orang berpikir korupsi hanya dilakukan oleh pejabat, padahal perilaku korupsi juga bisa dilakukan di lingkungan kampus sendiri ya Teteh. Nah, contoh di lingkungan kampus itu seperti apa? Nah, Teteh, contoh di lingkungan kampus sendiri itu seperti mencontek satu ujian, terus melakukan plagiarisme, atau memasukkan data tugas, atau bisa juga dengan titip absen. Nah, korupsi memiliki banyak dampak negatif. Korupsi dapat merugikan masyarakat, terus menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu, saya ataupun Teteh sendiri itu sebagai mahasiswa, kita perlu menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu jujur dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua, disiplin dalam menjalankan kewajiban. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, bersikap adil dan menghargai hak orang lain. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, Teteh maupun aku sendiri dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Gitu Teh. Nah, sekarang aku mau tanya pada Teteh Nindya nih. Sekarang menurut Teteh sendiri nih, apakah mencontek saat ujian termasuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai anti korupsi? Tentu aja iya ya, karena mencontek itu sendiri kan sebuah kecurangan akademik di mana mahasiswa itu tuh nggak jujur untuk mendapatkan nilai akademik tersebut. Oke, ya betul ya apa yang dikatakan Teteh dia. Lalu menurut Teteh sendiri lagi nih, apa yang bisa dilakukan mahasiswa, terutama aku ataupun Teteh sendiri itu, untuk mencegah perilaku korupsi di lingkungan kampus? Kalau menurut aku, pertama-tama tuh kita harus membangun integritas diri kita sendiri itu dengan menolak keras bentuk apapun dalam sebuah kecurangan. Terus ada juga transparansi, yaitu menerapkan prinsip keterbukaan gitu dalam mengelola organisasi ataupun di kelas gitu. Terus sama berani bersuara atau berpikir kritis. Jadi mau melaporkan atau menegur secara baik-baik kalau misalnya menemukan mahasiswa yang tidak sejalan gitu dengan prinsip-prinsip. Baik, betul ya apa yang dikatakan Teh Nindya ini. Mungkin jawaban-jawaban yang dari Teh Nindya ini juga sudah termasuk nih ke dalam bahwasanya mahasiswa itu melarang keras yang dinamakan anti korupsi. Nah, gitu. Baik, dari penyuluhan ini kita dapat memahami bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkungan besar, tetapi
juga dapat berawal dari kebiasaan kecil yang tidak jujur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membiasakan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya ya Teh Nindya. Semoga kita dan semua mahasiswa di lingkungan kampus kita, baik di Unisba ataupun di Uninus sendiri, itu terhindar dari namanya korupsi. Sekian penyuluhan dari saya Najwa Nabila dan Kak Teh Nindya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sebut